Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar daring hari ini ya. Materi hari ini tema 4, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menjelaskan alasan dari penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara perinci. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara terperinci. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Seseorang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat bekerja, orang akan mendapatkan uang atau penghasilan yang kemudian digunakan untuk membeli apa yang dibutuhkan. Manfaat bekerja yaitu mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja juga bermanfaat untuk menambah relasi atau hubungan dengan orang lain. Artinya, ketika seseorang bekerja, mereka lebih mudah bergaul dan berteman sehingga hubungan sosialnya semakin luas. Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berteman dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Setelah kita membaca teks cerita pendek tersebut, kita akan menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Pertanyaannya, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Jawabannya ada Pak Weli, Sudin, Bapak Lurah, Pak Seto, siswa-siswi, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT. Pertanyaan yang kedua, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga dari lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Agar Sudin, seorang anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai berpidato, memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Yang keempat, apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah untuk menggalang dana. Pertanyaan yang kelima, tokoh mana yang paling kamu suka? Mengapa? Tokoh yang paling disuka yaitu Pak Weli, karena tekad serta mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Apa kamu menyukai cerita di atas? Mengapa? Bagian mana yang paling kamu sukai? Ya, saya menyukai cerita di atas karena usaha Pak Weli untuk mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Bagian yang saya suka adalah ketika Pak Weli membantu Sudin untuk lomba pidato dengan cara melelang pisang dari kebun sekolah. Dan Sudin pun berhasil mempersembahkan piala juara pertama pidato untuk sekolahnya. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah juga membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah juga kadang banyak, kadang sedikit. Semua tergantung cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern, kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memperdulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom.
Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Yang kedua, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Yang ketiga, tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional di dalam diagram Venn. Yang keempat, menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Nomor 5, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar laut maupun permukaan perairan. Di zaman modern seperti saat ini, pukat harimau dan bom ikan sering digunakan dalam menangkap ikan di laut. Pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Sedangkan bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jelaskan. Apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar kenapa ikan itu bisa kita makan. Itu berawal dari nelayan yang menangkap ikan di laut. Lalu hasil tangkapan ikannya dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Dari gambar tersebut, kita bisa menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas adalah yaitu pedagang. Yang kedua, jenis barang yang dijual belikan adalah ikan. Yang ketiga, jenis pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu ada nelayan, pedagang ikan, dan pengangkut barang. Yang keempat, hasil dari setiap pekerjaan. Nelayan menghasilkan ikan atau barang. Selanjutnya, pedagang ikan memperoleh keuntungan dari penjualan ikan, yaitu menghasilkan barang. Tukang angkut barang mendapatkan bantuan transportasi, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Selanjutnya, penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Jadi, jenis pekerjaan itu terbagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. Tugasnya kerjakan soal halaman 54-55. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.